Oke, sekarang pertemuan ketiga ya. Jadi dua mata kuliah, bahan kuliah saya satukan di pertemuan ketiga ini. Yang pertama itu adalah ketergantungan fungsional. Yang kedua itu kita mulai ke normalisasi ya, dasar-dasar normalisasi, normalisasi satu sampai dengan normalisasi ketiga. Mana wajah-wajah yang lain nih? Kelihatan PowerPoint-nya? Oke, kita mulai. Ketergantungan fungsional atau eh, functional dependency ya, KF kalau disingkat. Ini adalah batasan pada hukum relasi antar himpunan yang mengungkapkan fakta tentang real world atau dunia nyata untuk pemodelan database. Jadi kalau ada yang bertanya sumbernya dari ketergantungan fungsional itu apa ya? Itu biasanya mengacu kepada rules atau aturan ya, atau apa ya, yang ditetapkan oleh sebuah organisasi. Contohnya di Unpas bahwa aturannya adalah mahasiswa itu dikenal oleh NRP. Itu bukan apa, desainer database yang menentukan itu, tetapi Unpas yang menentukan itu. Ya, jadi pada saat Anda merancang sebuah database, yang menentukan atribut-atribut lain dalam entitas mahasiswa itu adalah NRP. Jadi logikanya ketergantungan fungsionalnya adalah yang pertama adalah NRP itu diangkat sebagai primary key dan sebaiknya semua non key yang ada di entitas mahasiswa itu ditentukan oleh NRP atau tergantung oleh NRP. Ini yang disebut sebagai ketergantungan fungsional ya. Kenapa di poin yang ketiga ini disebutkan ketergantungan fungsional adalah generalisasi dari konsep kunci atau key. Karena biasanya, bukan biasanya ya, yang menjadi eh, menentukan itu pasti key atau primary key. Beberapa mungkin ada secondary key ya, kunci kedua, tapi umumnya itu adalah primary key. Nah, di sini Anda harus paham konsepnya. Ya, ketergantungan fungsional bukan dibuat oleh database designer. Tapi Anda dalam tahap analisis itu harus bisa mengidentifikasi setiap atribut, mana yang key, mana yang non key. Lalu tentukan ketergantungan fungsionalnya berdasarkan aturan yang ada. Nah, kalau kita lihat konsep ketergantungan fungsional, kemarin saya selalu bicara mengenai proses bisnis, mengenai aturan, mengenai kerja yang ada atau proses-proses yang ada dalam sebuah organisasi atau instansi atau dinas atau apalah ya, termasuk juga perguruan tinggi. Anda modelkan IR-nya sudah jadi tugas satu ya. Nanti Anda buat konversi ke tabelnya, mappingnya, tapi ternyata ini saja tidak cukup. Karena ternyata kita nanti harus mencari bagaimana caranya supaya mudah diakses
ya, dan menghindari apa yang kita kenal sebagai anomali itu nanti bagian normalisasi. Tapi bagaimana kita menentukan normalisasi? Apakah cukup hanya dari konversi tabel mapping saja? Mungkin nanti Anda bisa lihat untuk normalisasi pertama itu cukup dari konversi ke table mapping. Kenapa? Karena kita hanya melihat redundansi, ya, pengulangan. Nanti kita akan bahas. Tetapi untuk normalisasi kedua, ketiga, lalu BCNF, lalu keempat dan kelima, nah Anda harus memahami yang namanya ketergantungan fungsional. Artinya anda tidak bisa melaksanakan normalisasi kedua dan seterusnya kalau Anda tidak tahu ketergantungan fungsional. Sesederhana itu. Paham ya? Ini ini adalah tahapan-tahapan sampai dengan implementasi coding. Kalau Anda nanti buat program pakai basis datanya belum dinormalisasi, tidak tahu ketergantungan fungsionalnya, tinggal tunggu waktu saja sampai dengan nanti basis datanya bermasalah. Tolong dipahami, ini bukan artinya mempersulit ya, mempersulit pekerjaan, tapi ini memang tahapan yang harus. Kita kan inginnya basis data itu umurnya panjang, aksesnya cepat, ya, lalu juga tidak ada terutama anomali, ya, tidak gampang, istilahnya maaf ya kalau ini gemuk gitu loh, ya, belum apa-apa ini apa si space-nya udah nggak cukup, ternyata tidak cukup karena banyak pengulangan, ya ibaratnya Anda beli hard disk, ya, eksternal hard disk misalkan, tetapi di hard disk tersebut banyak file yang gede-gede itu disimpan berkali-kali. Ya logikanya adalah hard disknya cepat penuh. Demikian juga dengan database. Ingat, satu tabel itu bisa bersih sampai puluhan ribu, ratusan ribu rekor. Ya, kalau misalkan terjadi pengulangan-pengulangan, itu akan banyak memakan tempat. Ini definisinya saja, karena memang logikanya mengacu kepada teori himpunan. Satu himpunan atribut X secara fungsional menentukan himpunan atribut Y jika nilai X menentukan nilai unik untuk Y. Berarti di sini tuliskan X akan menentukan Y. Contohnya paling sederhana adalah NRP akan menentukan nama. Meskipun nama mahasiswanya itu persis sama, ya saya yakin mahasiswa itu banyak yang namanya sama, ya, nama pertama sama, nama kedua sama, jangan-jangan nama ketiganya juga sama. Tetapi di Unpas itu dikenal sebagai mahasiswa yang unik, sebagai sebuah entitas sendiri. Kenapa? Karena mereka dibedakan oleh NRP. Bagaimana dosen? Sama. Ada kode dosen, ada NIDN, ya. Bagaimana dengan staf pegawai? Sama. Ya, saya dulu kan pernah eh, iseng-iseng gitu loh tanya. Ini di Unpas untuk pegawai dan dosen paling banyak nama Asep ya. Saya yakin karena di Bandung, ya, di Jawa Barat nama Asep itu pasti paling banyak. Ternyata salah. Di Unpas Fakultas Teknik itu ternyata yang paling banyak untuk staf dan dosen adalah Pak Agus. Ada 8 loh Pak Agus, ya. Jadi kalau Anda nanti sudah normal lagi, semuanya kumpul staf dan dosen, itu kalau Anda teriak Pak Agus ada 8 orang yang ngelihat ke Anda. Tidak mungkin mencari seperti itu di database, ya. Harus ada yang unik, harus ada satu atribut yang menentukan bahwa mereka itu adalah staff dan dosen yang berbeda. Nah, itu kebutuhan satu dari primary key, dua dari ketergantungan fungsional.
Di sini disebutkan jika T1 X sama dengan T2 sama dengan X katanya, di mana T1, T itu transaksi ke Y dan transaksi kedua Y dalam setiap relasi, misalkan relasinya itu adalah R, maka X akan menentukan Y, di mana relasinya menentukan batasan pada semua kasus relasi. Nah, ini akan sangat menolong mengidentifikasi sesuatu yang unik, yang berbeda, meskipun di atribut non-key-nya atau Y itu banyak yang sama. Ya, bukan tidak mungkin ya mahasiswa sudah namanya sama, terus kos di alamat yang sama. Namanya berbeda, tapi ternyata alamatnya sama. Alamat kosnya maksudnya. Ya, itu harus bisa dibedakan. Jangan-jangan di sini di Fakultas Teknik ada adik kakak punya orang tua yang sama. Bagaimana membedakannya? Ya, ini adalah fungsi dari ketergantungan fungsional. Ini yang tadi saya bahas ya, NRP di kita. Anda harus mengetahui kenapa pada saat Anda sudah diterima, sudah beres ujian, ya, ujian masuk maksudnya ke Unpas, lalu Anda sudah daftar ulang, sudah bayar biaya pendaftaran, yang pertama kali diidentifikasi, ya, di create itu adalah NRP. NRP itu unik dan tidak berubah sampai dengan lulus. Ada yang NRP-nya pengen diubah pakai nomor cantik misalkan, boleh, ada aturannya di Unpas? Nggak ada. Pak, saya kayaknya keren pak kalau NRP saya nomornya 777. Saya mau bayar ke Unpas supaya diganti. Nggak bisa, karena aturan memang tidak ada seperti itu. Ya, NRP itu tidak sama seperti plat nomor mobil. Sampai lulus pun Anda seperti itu karena aturannya, dan itu yang dipakai pada saat menyusun yang namanya ketergantungan fungsional. Nulisnya seperti ini. Ya. Jadi hati-hati nanti kalau Anda buat buat tulisan mengenai basis data. Jangan sampai Anda menggunakan poin, ya. Poin seperti ini, tapi tandanya adalah panah. Nggak boleh. Nanti bisa salah paham. Kalau di basis data yang namanya panah, itu hanya diidentifikasi sebagai ketergantungan fungsional. Di sini jadi NRP menentukan nama mahasiswa. Hanya nama mahasiswa, sebaiknya primary key itu menentukan semua non-key. Jadi di sini nanti Anda bisa tambahkan NRP menentukan nama mahasiswa, alamat mahasiswa, apalagi ya, nomor telepon, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, ada beberapa macam untuk ketergantungan fungsional. Yang pertama adalah ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial atau partial dependency hanya ada ketika determinan sebagian dari primary key. Kenapa? Karena ternyata dalam satu tabel, dalam satu entitas, ini ada dua key-nya. Satu primary key, dua secondary key. Ya, contohnya saya dosen. Di Unpas saya punya dua nomor. Yang pertama adalah nomor induk dosen, kode dosen, ya, untuk level Universitas Pasundan. Yang kedua adalah NIDN, nomor induk dosen nasional. Ya, saya sudah terdaftar secara nasional. Jadi dikenal oleh pemerintah bahwa saya itu ngajar di Unpas.
pada saat membuat tabel itu dua-duanya unik. Dua-duanya bisa menjadi perwakilan dari seluruh atribut non-key sehingga dua-duanya bisa diangkat menjadi key. Kalau level nasional berarti saya NIDN-nya yang menjadi primary key misalkan. Kalau level Unpas kode dosen yang menjadi primary key-nya. Tapi artinya di dua entitas tersebut ada dua key dan masing-masing non-key itu ada yang tergantung kepada primary key, ada yang tergantung kepada secondary key. Itu yang disebut sebagai ketergantungan parsial. Ya, jadi parsial itu setengah-setengah ya. Anda bisa bayangkan kalau sebuah negara punya dua presiden, presiden A dan presiden B. Ada yang setia sama presiden A, ada yang setia sama presiden B. Wah, jadi kesetiaannya parsial. Wah, begitu mungkin ya, kurang lebih apa analoginya. Parsial umumnya cenderung berbanding lurus dan mudah untuk diidentifikasi. Kenapa? Karena tidak ada yang tergantung, jarang yang tergantung kepada dua-duanya. Lalu ada ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah ya sederhana kalau saya sebutkan di sini, jika A menentukan B dan B menentukan C. Artinya C itu tergantung transitif kepada A. Tidak langsung dependensi transitif istilahnya. Ya. X menentukan Y, Y menentukan Z. Ya, tolong ya jangan sampai ini terjadi, ya saya suka bercanda ya, terjadi di bidang pacaran ya. Budi bogoh ke Dewi, ya Dewi bogoh ke Asep. Jadi secara tidak langsung Budi bogoh ke Asep, kan bahaya itu ya. Ya itu ketergantungan transitif kalau melihat dari sisi matematik ya. Saya harap Anda tidak pernah mengalami hal seperti ini, memalukan. Enggak memalukan sih, rame-rame aja lah. Ya, namanya juga lagi mahasiswa. Dinikmati saja lah hidup ya. Ulah stres-stres teuing. Itu yang namanya tergantung. Nah, ini jadi masukan nanti untuk normalisasi. Anda tidak bisa melakukan normalisasi jika Anda tidak paham ketergantungan fungsional. Ya, jadi kalau minggu kemarin Anda harus bisa identifikasi entitas, identifikasi atribut, ya identifikasi apakah atributnya itu sudah simple atau single value atribut atau ternyata harus didekomposisi, lalu harus Anda identifikasi relasi, lalu harus cek lagi ke requirement. Nah, sekarang tugas selanjutnya Anda harus menentukan yang namanya ketergantungan fungsional. Betul tidak? Primary key yang Anda rancang dalam sebuah entitas itu menentukan semua non-key. Kalau betul bagaimana? Ya sudah, beres, baik-baik saja. Tetapi jika ada parsial atau transitif, nah itu nanti menjadi bahan perhatian kita dalam normalisasi, terutama normalisasi kedua dan seterusnya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan dulu ke ketergantungan fungsional. Anda akan lebih mudah menentukan ketergantungan fungsional jika Anda sudah menemukan dan menentukan primary key. Itu dulu langkah pertama. Ya. Kalau Anda belum merancang primary key-nya, ya berarti Anda harus langkah-langkah yang super key ya, lalu kandidat key, lalu primary key.
lihat betul tidak. Nah, salah satu problem yang menjadi apa ya nanti ketergantungan fungsional itu adalah aturan di organisasinya tidak jelas. Ya kalau di Unpas mah semuanya serba jelas ya, sampai kursi itu saja punya kode, punya identifikasi unik ya. Mungkin saja nanti ada organisasi yang tidak seperti, berarti Anda harus ikut membantu mereka untuk merancang sampai dengan tahap penentuan primary atau secondary key. Baik, kita lanjutkan ke normalisasi. Seperti yang tadi saya sudah singgung ya, saya yakin juga Anda masih ingat, dua hal yang harus Anda ingat mengenai normalisasi. Satu, mengurangi redundansi. Sekali lagi mengurangi, meminimalisir, bukan menghapus. Redundansi itu tidak mungkin dihapus. Pasti ada redundansi, tapi sedapat mungkin dikurangi. Apalagi jika ada hubungan banyak ke banyak, itu dijamin pasti ada redundansi dan tidak mungkin dihilangkan. Tetapi yang tidak perlu itu bisa dihilangkan. Salah satu kerugian redundansi selain tadi urusan akses data dan tempat penyimpanan juga adalah mengantisipasi adanya kemungkinan anomali. Ya. Ini contoh yang redundansi. Kenapa redundansi bahaya? Ini ada NIM, ada kode MK, ada nama MK ya. Redundansi biasanya bermasalah nanti pada saat updating. Ternyata kuliah perancangan basis data di kurikulum yang baru itu akan diubah misalkan ya menjadi perancangan sistem basis data. Berarti setiap field yang ada perancangan basis data harus diubah. Besar kemungkinan ada yang terlewat. Besar kemungkinan ada salah ketik, salah tulis. Pada saat akan dilakukan query, cari kuliah perancangan sistem basis data, seharusnya keluar misalkan 50 rekor, tapi karena ada yang salah ketik yang keluar cuma 45 rekor. Anomali bisa berujung updating di redundansi itu bisa berujung anomali. Ujung-ujungnya adalah kesalahan informasi. Kesalahan informasi ujung-ujungnya apa? Kesalahan pengambilan keputusan. Dan itu akan berakibat tidak bagus ya di dunia nyata. Nih contoh ya, bukan kemarin sih, sudah rada lama, itu Ibu Menteri Sosial yang baru sampai marah-marah. Kenapa yang namanya bantuan sosial untuk masyarakat miskin itu semakin lama semakin membengkak? Marah beliau. Tanya sama yang ngumpulin data. Ternyata yang ngumpulin data bisa mengidentifikasi banyak sekali orang yang harus dapat BLT, itu datanya redundan. Anda bisa bayangkan di dunia nyata, setiap orang yang ada di bawah memerlukan bantuan langsung tunai 300.000 itu tercatat 2 kali. Berarti orang yang sama itu dapat 600.000. Ada 50.000 saja double data, berarti 50.000 kali 300.000 itu berapa puluh juta uang pemerintah yang diterima oleh orang yang sebetulnya sudah menerima haknya. Kacau balau itu katanya datanya. Karena masalah redundansi. Tolong jangan dianggap enteng. Nih lihat kondisinya sekarang. Pemerintah ngeluarin uang, tapi nggak nyampe ke sasaran. Kenapa?
Datanya redundan salah satunya. Yang harusnya dapat tidak dapat, yang harusnya tidak dapat malah dapat, yang harusnya dapat malah dapat 2 kali. Mending kalau dapat 2 kali teh menolak. Iya mah cicing-cicing gue. Alhamdulillah menang duit. Udah kan lu duit tanya kalau udah lihat uang teh hejo nu aya. Lupa bahwa itu adalah hak orang lain juga. Itu contohnya kita alami sekarang. Saya nggak tahu itu defisitnya berapa. Banyak juga yang ternyata ngambil kesempatan pada saat data redundan. Ke orangnya tetap disetorkan 300.000 misalkan. Uangnya yang 300.000 lebihnya diambil sama pejabat. Nah lo, ada yang namanya bangsat korupsi itu di mana-mana. Mereka seneng melihat yang seperti ini. Coba saya tanya, mana di antara Anda yang ada cita-cita nanti jadi koruptor? Hayo ngaku. Nih ilmunya koruptor. Mereka memanfaatkan data yang nggak benar. Mereka ketakutan sekali kalau datanya mau dibenerin. Kenapa? Nggak bisa maling-maling lagi. Tugas Anda bukan hanya jadi database designer saja loh nanti. Ya, tapi juga punya amal jariah dunia akhirat tuh, nolongin orang. Memberikan hak kepada orang yang memang berhak. Itu contohnya. Itu saya tidak melebih-lebihkan kok. Anda sudah tahu sendiri. Mensosnya sampai ditangkap sama KPK. Nah, perbaikan ke data redundansi yang nggak benar itu bisa ke anomali. Anomali itu adalah kesalahan. Kesalahan yang mungkin tidak selalu salah. 1+1, 2. 1+1, 2. Pada saat dilaksanakan ke 500 kalinya, 1+1, 7. Itu yang namanya anomali. Tetap saja merugikan. Bagaimana mungkin misalkan pemerintah bisa melakukan vaksinasi dengan baik ke seluruh masyarakat jika datanya kacau balau. Orang yang sudah divaksin 2 kali disebut baru vaksinnya sekali. Berarti di datanya harus divaksin lagi, harus disediakan vaksin lagi. Sementara orang yang belum divaksin itu di datanya sudah divaksin sekali. Berarti dia cuma harus divaksin sekali lagi. Bayangkan betapa kacau balaunya. Pada saat datanya diperbaiki, wah baru kelihatan nih ternyata banyak kenyataannya orang yang belum divaksin. Tidak mudah. Kenapa setiap orang yang sudah divaksin itu diberi serial number, diberi sertifikat. Itu maksudnya. Diberi primary key sebetulnya mereka tuh. Supaya tidak ada redundansi, tidak ada duplikasi yang akan mengakibatkan anomali, ya. Nah, normalisasi itu kita pelajari sama yang ketiga. Yang pertama, sekali lagi tidak berhubungan dengan ketergantungan fungsional. Anda bisa mengidentifikasi sebuah tabel memerlukan normalisasi yang pertama jika ada redundansi. Stop, itu aja. Ada pengulangan. Nama, alamat, kota. Pada saat Anda lihat kota, Bandung, 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 Jakarta, Tasik, Subang, Bandung, 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 Jakarta, 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 Ciamis, 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 Bandung, 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 Bandung. Wah udah itu mah. Nggak perlu banyak ini lagi. Itu pasti redundansi. Ya, dan nyebut Bandungnya juga salah lagi. Ya, ada yang Bandungnya B-nya pakai huruf kecil, ada yang Bandungnya nulisnya BDG, ada yang nulisnya Kabupaten Bandung, ada yang nulisnya Kota Madya Bandung, ada yang nulisnya Bandung Raya, ada yang nulisnya Bandung Coret, entah apa lagi.
Bagaimana itu nanti bisa dicari menggunakan query. Yang kedua, nah baru kita melihat. Yang kedua, Anda harus identifikasi ketergantungan fungsional yang parsial. Jika ada di tabel, berarti dia harus dilakukan normalisasi. Yang ketiga itu adalah transitif. A menentukan B, A-nya itu primary key, B-nya non key, dan B menentukan C. Non key menentukan non key. Bagaimana caranya normalisasi? Dekomposisi. Jadi nanti kita akan melihat sebuah tabel itu dipecah ya menjadi dua atau lebih untuk misalkan di normal pertama menghilangkan pengulangan atau redundansi. Ini contohnya. Ya, tabel mahasiswa, tabel kuliah, tadinya satu tabel, tapi karena ada pengulangan di nama mata kuliah, sehingga dipecah. Tetapi Anda harus ingat, meskipun tabel tersebut didekomposisi, harus ada field yang sama sehingga masih tetap kedua tabel yang tadinya dua tabel yang tadinya satu tabel itu tetap berelasi. Contohnya ini kode MK. Ini kode MK tetap nyambung. Jadi kalau nanti Anda mau edit sistem basis data menjadi misalkan perancangan sistem basis data, itu Anda cukup mengeditnya satu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Itu akan menghilangkan anomali. Ini contoh misalkan tabel asalnya NIM, kode MK, nama MK, nilai ya. Ternyata di nama MK, nama mata kuliah ini ada pengulangan. Setelah normalisasi satu di-cut. Konsekuensi dari dekomposisi ini adalah bukan mungkin ya, Anda harus membuat primary key baru di tabel pecahannya. Misalkan di sini. Tadinya nama tabelnya kuliah, sekarang kuliah dan mahasiswa. Kuliah primary key-nya adalah kode MK, mahasiswa NIM. Sebetulnya ini bisa diidentifikasi di awal. Pak, boleh tidak sebelum melakukan normalisasi redundan, kita perbaiki dulu di skema relasi basis datanya atau di IR-nya? Boleh. Jadi pada saat Anda cek relasi redundan, itu tidak perlu ada yang namanya dekomposisi. Berarti hasil dari IR yang Anda bangun itu sudah memenuhi normal pertama. Ingat ya, normal 1, 2, 3 ini bukan harus dijalankan semuanya. Kalau tidak ada redundan ya nggak perlu. Paham? Oke, untuk selanjutnya ini contoh saja yang rada kompleks. Jadi yang namanya pengulangan itu ada yang pengulangan vertikal, ada yang pengulangan horizontal. Nah, ini pengulangannya horizontal nih. Ya, jadi ke pinggir gitu loh. Anda lihat misalkan hobi, ternyata yang hobinya membaca itu banyak ya, sampai ada 3 di sini, ada 4. Berarti itu termasuk pengulangan. Tapi pada saat kita buat, ini tidak bisa dipecah menjadi 1 ke N. Kenapa? Karena kompleks. Ternyata hobi ini, satu hobi disukai oleh banyak siswa, satu siswa menyukai banyak hobi. Berarti banyak ke banyak. Seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, kalau banyak ke banyak berarti harus Anda membuat tabel baru. Hasilnya seperti ini. Menghilangkan redundan,
tetapi juga mengidentifikasi bahwa itu adalah banyak ke banyak sehingga tidak cukup hanya dipecah menjadi dua tabel tapi harus tiga tabel. Satu ke banyak, satu ke banyak. Masih tetap pada redundansi? Masih. Di mana? Di sini, di tabel yang baru. Siswa hobi. Tetapi karena di sini adalah foreign key dua-duanya berarti bisa diminimalisir. Anda akan lebih mudah mencari siswa mana yang memiliki hobi apa. Termasuk sebaliknya, hobi apa yang dimiliki oleh siswa tertentu. Silahkan coba bangun seperti ini tabelnya, buat query-nya. Bandingkan dengan Anda buat query seperti ini. Anda cari misalkan siswa mana saja yang bisa hobinya itu membaca. Sangat sulit. Ya, jadi salah satu keuntungan untuk normalisasi itu adalah kemudahan Anda dalam membuat query SQL. Baik. Normal kedua ini adalah menghilangkan ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial biasanya terjadi pada satu tabel yang ternyata memiliki primary dan secondary key. Ya memang tidak semua sih. DBMS itu mempunyai kemampuan untuk primary dan secondary key. Tapi kalau memang Anda rancangnya seperti itu, tolong dilihat lagi. Sorry. Misalkan di sini NIM dan kode MK. Ternyata NIM itu adalah primary key, kode MK itu adalah secondary key. Coba lihat lagi ketergantungan fungsionalnya. Ternyata tidak semua primary key, non key itu tergantung kepada kunci utama atau NIM. Ada juga yang tergantung kepada kode MK, misalkan ini. Ya, kode MK menentukan nama MK, nama mata kuliah. Ini contoh apa itu? Normalisasi kedua. Bagaimana caranya? Dekomposisi. Dekomposisi umumnya adalah memisahkan antara primary key dan secondary key. Ya, yang primary key NIM menjadi tetap primary key, yang kode MK secondary key menjadi primary key di tabel yang baru. Itu contoh 2NF. Yang ketiga, jadi pada saat kita bicara 2NF, pada saat kita bicara 3NF, Anda harus memastikan bahwa 2NF sudah lulus 1NF. 3NF sudah lulus 2NF, 1NF. Tidak bisa Anda langsung loncat. Pak, saya ini langsung ke 3NF saja. Nggak bisa, harus cek satu-satu. Apakah nanti ada dekomposisi di 1NF atau 2NF sebelum ke 3NF? Yaitu urusan belakangan, ya. Tahapan-tahapannya seperti itu. Nggak boleh diloncati. Paham? Oke. Sampai dengan 3NF, ini adalah Anda harus memperhatikan ketergantungan fungsional yang transitif. Ini contohnya. NIM itu primary key menentukan nama, alamat, kode pos, ya. Nama, alamat, dan kode pos itu adalah non-key. Tapi ternyata kode pos sebagai non-key menentukan kota. Betul kode pos menentukan kota? Ya. Sehingga
Kalaupun ini sudah lolos 1NF, sudah lolos 2NF, tetapi tabel ini tidak lolos 3NF ya. Jadi di dekomposisi pastikan bahwa non-key yang akan didekomposisi yang menentukan non-key lainnya itu memang layak diangkat sebagai apa? Primary key ya. Di sini kebetulan kode pos itu bersifat unik ya sehingga bisa dipakai sebagai primary key. Oke, itu materi untuk ketergantungan fungsional dan normalisasi 1 sampai dengan normalisasi 3.